Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya selaku koordinator Al-Qur'an ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan ini kita semua tidak bisa bertatap muka secara langsung dikarenakan kita masih mematuhi protokol yang ada terkait adanya pandemi COVID-19 di tengah-tengah kita semua. Semoga pandemik ini segera berlalu dan kita bisa bersua dan beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertemuan orang tua murid yang sudah terjadwal setiap tahunnya, maka perkenankanlah saya sebagai koordinator Al-Qur'an memaparkan beberapa program dan bagaimana pembelajaran Al-Qur'an yang ada di SDIT Cendekiataka. Adapun program Al-Qur'an yang ada di SDIT Cendekiataka, yang pertama Tahfiz Juz 30 dan Juz 29. Untuk target Juz 30 dan Juz 29 ini, dari awal berdirinya SDIT Cendekiataka, kami dari sekolah hanya menargetkan 1 juz. Akan tetapi melihat dari tahun ke tahun semakin meningkatnya prestasi Ananda dalam menghafal Al-Qur'an, maka kami dari sekolah beserta yayasan sepakat untuk menambah target menjadi 2 juz. Dari kelas 1, 2, dan 3 targetnya 2 juz. Untuk kelas 4, 5, dan 6 targetnya masih 1 juz. Perlu Bapak Ibu ketahui, walaupun 4, 5, dan 6 targetnya hanya 1 juz, akan tetapi banyak Ananda yang sudah mencapai atau melebihi targetnya menjadi 2 juz. Itulah sebabnya kami menambah menjadi 2 juz. Walaupun targetnya hanya 2 juz, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi 3 juz bahkan sampai dengan 5 juz. Untuk target Al-Qur'an kelas 1, wafanya di semester 1 jilid 1, kemudian target tahfiznya surah An-Naba dan An-Naziat. Kemudian di semester 2 kelas 1 buku wafanya jilid 2, target hafalannya dari surah An-Naba sampai dengan surah Infitor. Kemudian di kelas 2 untuk target wafanya di semester 1 wafa jilid 3. Kemudian untuk target tahfiznya dari surah Al-Mutaffifin sampai dengan surah At-Tariq. Kemudian di semester 2 buku wafanya jilid 4. Kemudian target tahfiznya dari surah Al-Ghoshiyah sampai dengan surah Al-Lail. Kemudian di kelas 3 untuk semester 1 target wafanya sudah jilid 5. Kemudian target tahfiznya dari surah Ad-Duha sampai dengan surah Al-Qadar. Kemudian di semester 2 kelas 3 di semester 2 ini sudah masuk ke Al-Qur'an dimulai dari juz 27. Kemudian target tahfiznya dari surah At-Takatsur sampai dengan surah An-Nas. Jadi Ananda sudah kelas 3 nanti masuk ke wafa jilid 3, kemudian tahfiznya sudah selesai juz 30. Untuk kelas 4 karena targetnya masih 1 juz, di target tilawahnya itu sudah Al-Quran juz 28, kemudian ditambah dengan pelajaran gurib. Kemudian
Kemudian target tahfiznya surah Al-Balad sampai dengan Ad-Duha. Semester 2 sudah Al-Quran, kemudian dimulai dari juz 1 sampai dengan juz 2. Kemudian target tahfiznya dari surah Al-Insyirah sampai dengan surah Al-Alaq. Kemudian di kelas 5 untuk semester 1 target tilawahnya Al-Quran juz 3 sampai dengan juz 4. Kemudian tahfiznya dari surah Al-Zalzalah sampai dengan surah Al-Quraisy. Kemudian di semester 2 sudah Al-Quran, kemudian ditambah dengan tajwid dari juz 5 sampai dengan juz 6. Tahfiznya sudah selesai dari surah Al-Maun sampai dengan An-Nas. Jadi nanti di kelas 6 Ananda itu tinggal memurojaah saja juz 30. Untuk tilawahnya tetap Al-Quran juz 7 sampai dengan juz 8, kemudian ditambah dengan tajwid, kemudian tahfiznya memurojaah di juz 30 dari Asyam sampai dengan An-Nas. Kemudian di semester 2 tilawahnya Al-Quran juz 9 sampai dengan juz 10. Kemudian memurojaah dari surah An-Naba sampai dengan surah Al-Balad. Program kedua, khataman 30 juz. Untuk khataman 30 juz ini kita ambil dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 selama 1 tahun. Kelas 4, untuk khatam 1 kali, target tilawahnya 1 hari 4 halaman. Kemudian kelas 5, khatam 2 kali, target tilawahnya 5 halaman. Kemudian kelas 6, khatam 3 kali, target tilawahnya per hari 6 halaman. Program yang ketiga, Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini kita laksanakan di sekolah dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. 1 jam bersama Al-Quran. Apa tujuannya? Untuk menumbuhkan kecintaan Ananda kepada Al-Quran. Program yang keempat, komunikasi dengan orang tua. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara guru dan orang tua, untuk membangun sinergi, untuk memotivasi Ananda bagaimana menambah hafalan atau memurojaah hafalan di rumah. Hari ini targetnya apa saja supaya Ananda termotivasi untuk menambah hafalannya. Yang kelima, program Mukhayyam Al-Quran. Mukhayyam Al-Quran ini kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan melaksanakan di luar sekolah. Akan tetapi ketika tidak bisa terlaksana di luar sekolah, kita akan melaksanakan di sekolah. Adapun tujuan Mukhayyam Al-Quran ini untuk memaksimalkan tambahan hafalan Ananda. Karena setiap hari di sekolah mungkin hanya bisa menambah 1 baris atau 2 baris, akan tetapi di Mukhayyam Al-Quran ini kita maksimalkan bisa menambah hafalan sampai dengan 2 baris. Untuk Mukhayyam Al-Quran ini kita targetnya kelas 4 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya yang keenam, Pramunakosa. Pramunakosa ini semua siswa yang telah menghafal juz 30 dan juz 29. Pramunakosa ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hafalan Ananda dan mengetahui masuk ke munakosa berikutnya yang akan dilaksanakan secara online ke pusat. Pramunakosa ini Ananda menyetorkan hafalannya sekali duduk langsung setengah juz. Kemudian berikutnya disambung sampai selesai 1 juz. Selanjutnya program yang ketujuh yaitu munakosa. Setelah kita melaksanakan pramunakosa untuk mengetahui siapa Ananda yang layak masuk munakosa, sinilah kita melaksanakan munakosa online ke pusat. Dan untuk menentukan kelulusan Ananda lulus tahfiz juz 30 dan juz 29, itu yang menentukan langsung dari Munakis pusat. Setelah
Setelah kita melaksanakan munakosah dan kita sudah mengetahui beberapa atau semua ananda yang dinyatakan lulus munakosah, kita masuk ke program Wisuda Al-Quran. Wisuda Al-Quran ini ananda yang dinyatakan lulus dalam tes munakosah online juz 30 atau juz 29. Yang kesembilan, khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran ini bagi yang telah menyelesaikan tilawah 30 juz. Dari awal tadi saya mengatakan program khataman Al-Quran untuk kelas 4 khatam 1 kali, kemudian untuk kelas 5 khatam 2 kali, untuk kelas 6 khatam 3 kali. Maka di sini kita bersama-sama melaksanakan khataman Al-Quran bersama dengan wisuda Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikianlah pemaparan singkat dari program Al-Quran SDIT Cendekiataka. Apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, bisa bertanya langsung kepada Ustadz Ustazah guru Quran masing-masing, atau bisa bertanya langsung kepada saya sebagai koordinator Al-Quran. Sekali lagi, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga pandemik COVID-19 ini segera berlalu dan guru-guru Al-Quran yang ada di SDIT Cendekiataka bisa bertatap langsung dengan ananda, belajar Al-Quran sebagaimana mestinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.